Halo semuanya. Hari ini aku akan membacakan bagi kalian yang berzodiak Gemini. Seperti biasa aku akan membacakan untuk percintaan, keuangan, pekerjaan, kesehatan, dan pesan semesta bagi kalian yang berzodiak Gemini selama bulan Mei. Ambil positifnya untuk afirmasi bagi kalian ke depannya, negatifnya boleh kalian buang atau untuk menjadi perbaikan bagi kalian ke depannya. Selebihnya serahkan kepada Sang Maha Pencipta, sebab dialah yang memberi, dialah yang mengambil, ya. Jika memang tidak sesuai dengan kamu, ini adalah bentuk dari energi vice versa. Kalian boleh ambil paket tarot reading yang berada di bioku. Di situ tercantum nomor WhatsAppku. Oke, sekarang mari kita lihat percintaan Gemini di bulan Mei. Percintaan Gemini di bulan Mei. The Worlds, ya. Kalau yang saya lihat, percintaan kalian sekarang sedang berjalan dengan baik-baik saja. Karena di sini aku melihat ada energi di mana kalian lebih dominan, seperti dimanja sama pasangan kalian di nomor satukan, dan pasangan kalian pun juga cuman ada kamu di dalam hatinya dan tidak ada yang lain. Kamu pun juga bisa merasakan ketulusan dan perasaan dari pasangan kalian kepada kalian, yang sangat-sangat melayani kalian, yang selalu memberikan waktu untuk kalian, ya. Sangat begitu effort. Kalau yang saya lihat seperti itu sikapnya ke kamu. Bahkan kalau yang saya lihat, kamu dan dia sedang ada planning untuk perjalanan, jalan-jalan keluar kota, tapi sifatnya ini bersama. Kalian ingin menghabiskan waktu bersama, kalian ingin membuat memori yang sangat begitu indah ketika kalian sedang berpacaran atau ketika kalian yang sedang PDKT, yang pendekatan, ya. Kalau yang aku lihat, hubungan ini sangat-sangat begitu lengket, makin lama makin lengket, ya. Kalau yang saya lihat seperti itu. The Chariot, dia pun adalah salah satu orang yang sangat begitu bijak. Mungkin bagi kalian yang memiliki hubungan LDR, ya, yang jaraknya sangat begitu jauh, kalian memanfaatkan momen ketika kalian bertemu, kamu ajak jalan-jalan dia, atau kalian bertemu di suatu tempat yang sangat begitu jauh dari tempat kediaman kalian, ya. Karena ini kalian sama-sama melepas kerinduan kalian, dan akhirnya di bulan Mei ini kalian bisa bertemu. Kalau yang saya lihat seperti itu, ya. Nine of Cups, ada banyak kebahagiaan yang akan terjadi di bulan Mei bagi percintaan kalian. Kalian akan sangat merasa sama-sama saling support, sama-sama ingin membangun sebuah hubungan yang ke arah serius, dan dari pasangan kalian pun juga sangat memiliki rasa bersyukur kepada Sang Maha Pencipta karena telah menghadirkan kamu ke dalam kehidupannya dia. Sudah tidak ada lagi orang yang lain, dia tidak butuh lagi perempuan yang lain, dia hanya butuh kamu di dalam kehidupannya untuk mewarnai kehidupannya untuk sangat begitu indah, ya. Dia mungkin ada momen dimana nanti adanya perpisahan karena dia harus bekerja, atau ketika liburan tersebut sudah berakhir, dia harus meninggalkan kamu. Ada rasa dimana dia hampa ketika sudah tidak bersama dengan kamu, karena dia inginnya selalu untuk bersama dengan kalian. Bukan karena dia tidak serius, ya. Di dalam hubungan ini pun kelihatan banget dia tuh ada keseriusan, dia bijak gitu loh kalau yang saya lihat. Dan kalau yang saya lihat pun juga ada momen dimana kalau dia ada waktu, dia ingin bertemu dengan kamu, dia ingin untuk menghabiskan waktu bersama dengan kamu juga, ya. Banyak planning ke depannya yang akan kalian buat di bulan Mei. Mungkin misalnya nanti pertengahan bulan kalian ingin jalan-jalan kemana lagi, kalian planning untuk mau membeli rumah. Banyak deh kalau yang saya seperti itu. Tujuan kamu dan dia adalah satu, memiliki satu tujuan, yaitu ingin sama-sama bersama. Oke. Sekarang kita lihat untuk keuangan para Gemini di bulan Mei.
of Pentacles. Percintaan kalian sangat begitu baik, sangat begitu bahagia, begitu pula juga dengan keuangan. Ya, ada kestabilan. Kalau yang saya seperti itu, mungkin di bulan-bulan sebelumnya kalian merasakan ombak yang begitu beriak gitu loh. Ombaknya tuh sangat begitu besar, sehingga membuat keuangan kalian tuh keluarnya jauh lebih banyak daripada apa yang kalian tabung. Tapi di bulan Mei, keuangan kalian benar-benar stabil. Masuknya berapa, keluarnya pun juga nggak seberapa gitu loh. Kalau yang saya lihat, ini kalian sudah bisa mulai memaintain beberapa dari cicilan kalian atau beban kalian. Kelihatannya ini mulai bisa selesai permasalahannya satu persatu. The Lovers, vibrasi kalian pun juga kalau yang saya lihat sangat begitu bagus di bulan Mei. Karena apa? Dengan adanya support system dari pasangan kalian, support dari orang-orang sekitar kalian, teman, keluarga, itu yang membantu kalian memiliki vibrasi yang tinggi, sehingga uang itu pun juga suka sama kalian. Kalian pun juga dibantu oleh semesta gitu loh, untuk kalian bisa bertumbuh dan berproses dalam segi keuangan ini. Dan kamu merasakan di bulan Mei ini sangat penuh dengan pencapaian dan keinginan kalian yang sangat-sangat mendukung kalian. Kalau yang saya lihat seperti itu, apa-apa diberikan, apa-apa dilancarkan, keuangan sangat begitu bagus ya. Ace of Wands, kalian pun juga di sini seperti kayak mulai berpikir agak lebih tenang, agak lebih rileks di dalam keuangan kalian. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya gitu loh, sangat begitu tajam dalam keuangan. Untuk mengeluarkan uang pun juga, misalnya untuk sumbangan pun juga agak begitu berat. Kalian mempertimbangkan, kalian memperhitungkan ya. Kalau yang saya lihat seperti itu, The Magician. Tapi kalau yang saya lihat, kalian adalah tipe orang yang sangat-sangat begitu baik dalam segi uang. Kalian tuh sebenarnya kalau yang saya lihat nggak pelit ya untuk di bulan Mei. Kalian punya berapa di kantong, kalian tetap memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalian tetap punya kesadaran bahwa mereka pun juga butuh untuk dibantu. Dan dari situ, itulah makanya kenapa di bulan Mei keuangan kalian pun juga bagus. Kalian memberi dengan ketulusan, uang itu pun juga bersirkulasi dengan sangat baik gitu loh. Kamu pun juga merasakan hal-hal baik selama di bulan Mei gitu. The Hierophant, ya keuangan baik, tapi kalian pun juga harus menjaga nafsu yang berada di dalam diri kalian ya. Bukan berarti misal cicilan kalian sudah selesai, kalian memiliki nafsu untuk beli ini itu. Tetap kalian pun juga harus berpikir untuk masa kedepannya, hal yang terbaik untuk kedepannya. Karena hidup tidak hanya untuk hari ini, tapi ada masa depan yang tetap harus kamu bisa jalani. Oke? Sekarang kita masuk ke pekerjaan para Gemini di bulan Mei. The Star. Di dalam pekerjaan pun juga kalau yang saya lihat sangat begitu baik. Beberapa pencapaian, beberapa jabatan bisa naik di bulan Mei. Dan kalau yang saya lihat, orang-orang sekitar kalian pun juga membantu untuk mensupport kalian, mendongkrak kalian. Mungkin sebelumnya kalian memiliki pemimpin yang kelihatannya tidak bertanggung jawab, atau ada kasus dalam keuangan. Tapi kalau yang saya lihat di sini, ada dari teman-teman kalian berusaha gitu loh untuk menaikkan kalian supaya kalian yang menduduki posisi tersebut. Dan kalau yang saya lihat di sini, energinya sangat mudah untuk kamu menggeser dia. Ya, karena dari teman-teman kalian pun juga merasa begitu positif vibes-nya kamu di dalam pertemanan tersebut, sehingga kamu mendapatkan promosi untuk mendapatkan kenaikan jabatan tersebut. Dari pertemanan kalian pun juga sangat-sangat mendukung, mensupport supaya kalian pun bisa menduduki tahta tersebut ya. Three of Cups, ada sebuah pencapaian yang sangat begitu dahsyat juga. Mungkin kalian setelah naik jabatan, kalian ada ya kayak makan-makan, ada perayaan yang kalian lakukan bersama, karena hal tersebut hal yang penting bagi kalian. Kalian sangat-sangat bersuka cita di situ adanya pesta ya.
adanya perkumpulan teman-teman untuk merayakan sesuatu hal yang penting di bulan Mei, pencapaian kalian yang banyak tercapai di bulan Mei. Ya, Two of Cups. Dari segi pekerjaan pun juga kelihatannya tidak hanya teman-teman, ya atasan kalian pun juga sangat mencintai kalian. Pokoknya di bulan Mei vibrasi kalian bagus, pencapaian kalian bagus, apapun yang kalian inginkan bisa terjadi, dan orang-orang sekitar kalian pun juga sangat-sangat betul mensupport kalian karena pada akhirnya kalian memiliki situasi ruangan tempat kerja yang sangat begitu healthy, tidak seperti yang sebelumnya yaitu sangat begitu toxic gitu loh. Page of Pentacles. Ada kelihatannya kalau yang aku lihat ya, akan ada bonus yang kamu dapatkan meskipun tidak besar, tapi ini adalah suatu apresiasi yang suatu perusahaan tersebut berikan kepada kamu karena mereka melihat kinerja kamu itu sangat begitu kompeten, sehingga mereka tidak ragu untuk memberikan kalian sebuah apresiasi ya keuangan, meskipun menurut mereka kecil tapi bagi kamu ini sangat besar gitu loh ya. Setidaknya bisa untuk menambah beberapa pengeluaran di bulan Mei ya, Gemini. Knight of Pentacles ya. Jadi kalau yang saya lihat tidak hanya putus dari segi bos kalian, juga ada beberapa yang mencoba untuk royal ke kalian ketika kalian makan, kalian dibayarin, mau apa-apa, mau makanan kok tersedia gitu loh. Ternyata teman-teman kalian pun juga sangat begitu baik dalam pekerjaan kepada kalian, tidak hanya segi uang tapi mereka mensupport kalian dari segi tenaga dan makanan yang mereka berikan terhadap kalian. Oke? Sekarang kita lihat ke kesehatan para Gemini di bulan Mei. Kesehatan para Gemini di bulan Mei. Oke, mari kita lihat The Empress. Kalau yang saya lihat dari kesehatan kalian di bulan Mei, kalian sudah ada kelegaan dalam mengapresiasi diri kalian sendiri, atau minimal ya kayak misalnya kalian merasa lelah. Di sini ada momen dimana kalian aku mau membahagiakan diriku sendiri. Aku tidak hanya ingin mempergunakan diri ini tanpa aku merawatnya. Kalian kayak panggil pijat urut, kalian kayak ke tempat relaksasi, kalian memanjakan diri kalian di bulan Mei ya. Meskipun keuangan kalian kadang ngepres, kadang nggak ngepres, tapi ketika kalian memanjakan diri kalian sendiri, uang itu bisa hadir dalam bentuk apapun dari lubang yang tidak pernah kita tahu. Ada aja gitu lah, ketika kalian memanjakan diri kalian, tiba-tiba hadir uang untuk menopang kalian ya. Karena semesta di sini melihat kalian lebih bisa untuk menghargai diri kalian sendiri, the devil. Oke. Sometimes gini ya, ada beberapa kelihatannya ada beberapa keinginan yang sangat begitu obses ingin kamu capai, sampai kelihatannya ini memakan waktu kamu, kekurangan waktu tidur ya. Mohon diperhatikan jam-jam untuk kamu istirahat, atau kalau misalnya memang sudah kelar dalam segi pekerjaan karena kamu tipenya pekerja keras ya, coba batasi itu dulu. Di sisi kalian bisa mengapresiasi diri kalian sendiri, misalnya pijat, tapi itu tidak kalian lakukan sering. Coba kalian juga maintain untuk jam kerja kalian supaya lebih bisa teratur. Oke. Eight of Pentacles. Yes, kelihatannya kalian lagi obses nih dalam pekerjaan kalian. Mungkin bagi kalian yang baru memiliki jabatan baru, kalian harus ngurusin berkas-berkas baru ya, dan ini memakan waktu istirahat kalian juga. Kalau yang saya seperti itu, kalian jadi kurang tidur, komunikasi kalian dengan keluarga kalian jadi agak sedikit terhambat. Kalau yang saya lihat, coba diperbaiki dulu ya, karena keluarga kan juga nomor satu. Sebetulnya dari segi fisik ini sehat-sehat saja, tapi mohon di-maintain untuk segi istirahat kalian ya. Sekarang kita lihat pesan semesta untuk para Gemini di bulan Mei.
ones, bagi kamu ke depannya sepertinya akan ada banyak pilihan di dalam kehidupan kamu. Ya, ini bisa kalian matchingin sendiri, entah dalam percintaan atau dalam pekerjaan. Jika kalian sudah merasa bahagia dalam pekerjaan sekarang, jalanilah dengan penuh kebersyukuran. Jika memang nantinya banyak potensi yang memberikan kamu peluang untuk peluang baru, pekerjaan baru gitu ya. Ini memang sudah menjadi pilihan kamu. Kalau misalnya memang mau kamu ambil pekerjaan baru tersebut, bolehlah kiranya untuk kalian cari tahu dulu apakah pekerjaan tersebut orang-orangnya termasuk orang-orang yang toksik atau yang tidak. Apakah mereka itu tipenya yang bisa membangun. Carilah vibes tempat yang bisa membangun kamu, bukan yang merubuhkan apa yang telah kamu bangun. Ya, kalau dalam segi percintaan, hargailah apa yang kamu dapat di saat ini, apa yang kamu punya saat ini. Dialah yang telah mensupport kamu sedari kamu nol. Itu yang harus kamu pertimbangkan. Jangan memiliki 2 atau 3 hati, tapi menyatulah dengan pasangan kamu yang saat ini supaya lurus jalan kamu. Ya, jangan pernah mengambil resiko, karena hukum dan karma selalu berikatan. Namanya juga hukum karma. Pasti akan ada hukum yang berjalan dalam karma tersebut. Harus dipertimbangkan ya. The Star, memang kalau yang saya lihat tujuan kamu itu ke depannya sangat amat banyak yang tercapai di bulan Mei. Ada beberapa juga kelihatannya dari segi bisnis yang akan datang untuk mencoba berdealing sama kamu ya, mencoba untuk kerja sama kamu. Tapi ini kelihatannya tidak harus keterikatan waktu, bisa kamu kerjakan kapan aja, dan kelihatannya kalian di sini mengiyakan gitu loh kalau yang saya lihat, sehingga rezeki kamu tuh bisa kamu dapat dari mana aja gitu loh, the world. Ya, di sisi lain ada bijaknya kamu yang dimana kamu memanjakan diri kamu. Kamu merasa bahwa keuanganku lagi oke banget, ada banyak saluran yang masuk ke dalam hidupku. Kalian udah coba-coba nih, kayak misalnya facial, ya laki-laki misalnya mancing, main bola, memanjakan diri kalian sendiri. Ini titik bagusnya kalian. Jika kalian mempertahankan ini akan berlanjut sampai selama-lamanya gitu loh. Karena di sisi lain kalian tuh nggak pelit sama diri kalian sendiri. Itu adalah amal yang paling royal terhadap diri kalian sendiri. Ya, the High Priestess. Ketika kalian sudah mencapai apa yang kalian butuhkan, kalau yang saya lihat ya, kalian memiliki tingkat kebijakan yang sangat tinggi di sini, dan kalian memiliki tipe agak lebih cuek atau agak lebih diam. Kalau yang saya lihat seperti itu. Kalau misalnya ada omongan yang datang mengenai kamu tidak langsung ke distract gitu loh. Kamu akan lebih memilih diam dan fokus untuk menjalani beberapa yang sedang kamu kerjakan saat ini. Kalau yang saya lihat seperti itu, kalian lebih bertumbuh, kalian lebih dewasa. Kalau yang saya lihat seperti itu ya. Page of Swords, terkadang ada momen dimana ketika kalian lagi kerja, otak kalian kemana-mana. Kalau yang saya seperti itu, oke, kalau misalnya otak kalian ini ingin menuju ke suatu tempat yang membahagiakan, tapi kelihatannya ini ada masalah lain lagi, misalnya masalah hutang gitu ya. Kalian lagi kerja, tapi fokus otak kalian itu ke hutang. Hati-hati, ini bisa membuat kinerja kalian agak blunder gitu loh. Ya, kalau misalnya memang ada hutang, jalani saja gitu loh. Hutang, kalau kamu akan terus tetap pikirkan, hutang tersebut yang akan makin besar, karena titik fokus kamu tuh jadinya ke hutang. Hutang itu malah yang akan jadinya diperbesar ke dalam kehidupan kamu. So, makanya lebih berhati-hati ya. Ini sama aja The High Priestess, oke? Sampai sini dulu untuk pembacaanku bagi kalian para Gemini. Aku minta maaf jika banyak perkataanku yang salah. Akhir kata, aku minta tolong rekomendasi subscribe untuk bantu channelku berkembang. Terima kasih banyak.